Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang sedang menonton, kiranya Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat memetik informasi yang disampaikan melalui channel ini. Pada informasi kali ini saya ingin berbagi satu hal kepada Bapak Ibu, yang mana hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi, mengenai opsi penataan honorer, di mana Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau tidak ada PHK honorer. Ini informasi per Selasa 7 Maret Bapak Ibu ya, baru saja semalam. Berarti ya setiap hari, setiap saat kita akan mengikuti perkembangan pembahasan tenaga honorer. Lebih lanjut kita masuk pada informasinya dan sebelumnya jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. JPNN Jakarta mencatat satu informasi penting kepada Bapak Ibu honorer, di mana anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional Gus Pardigaus, mengatakan bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah berkomunikasi dengan DPR guna membahas perihal tenaga honorer. Ini satu pernyataan dari Komisi 2 DPR RI Bapak Ibu ya, ini terbukti kepada kita bahwa apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa opsi-opsi yang ditemukan itu akan dikonsultasikan dengan menteri, akan dikonsultasikan dengan DPR RI, dan memohon persetujuan berbagai pihak. Dalam hal ini nantinya akan diambil keputusan oleh Presiden RI setelahnya. Menurut dia, Menteri Anas menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer, meski opsi terkait yang akan diambil belum juga diputuskan. Ini juga merupakan satu informasi yang meyakinkan Bapak Ibu honorer bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Anas bahwa tidak ada PHK terhadap honorer. Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan. Tetapi betul memang bahwa Pak Anas mengatakan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja atau tidak ada PHK. Ini disampaikan oleh Gus Pardigaus dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Selasa 7 Maret 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Jadi ini buktinya bahwa kita juga ya satu ya eh, media atau satu channel yang mengikuti perkembangan informasi terkait dengan isu penghapusan dan pengangkatan honorer ini. Dia juga meminta Kemenpan RB berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk melakukan finalisasi opsi yang akan diambil pemerintah dalam menangani honorer. Diharapkan kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memfinalisasi opsi yang akan diambil pemerintah menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, paparnya. Gus Pardi mengatakan bahwa hal yang perlu dibahas ialah terutama soal penggajian yang menyangkut pula masalah anggaran. Menurut dia, hal itu dapat dibahas dengan Kementerian Keuangan agar kebijakan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB tidak ditolak karena alasan anggaran oleh Menteri Keuangan. Jadi saat dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi. Ini kata anggota Badan Legislatif DPR itu. Gus Pardigaus mengatakan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas selaku mitra kerja Komisi 2 DPR RI juga harus memiliki skema yang jelas
sebagai jalan tengah kebijakan dalam menangani tenaga honorer yang akan dihapus di pemerintah pusat maupun daerah. Kami akan mengawal hingga eksekusi akhir November 2023, ungkap Gus Pardigaus. Selain daripada itu, Gus Pardigaus juga menekankan supaya pendataan dan penanganan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara secara keseluruhan harus objektif dan jelas. Hal itu karena terdapat 2,3 juta tenaga honorer bila merujuk data terakhir Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB yang sebagian besar tersebar di pemerintah daerah. Dihapus di pemerintah pusat maupun daerah. Kami akan mengawal hingga eksekusi akhir November 2023, ungkap Gus Pardi. Selain itu, Gus Pardi juga menekankan supaya penataan dan penanganan tenaga honorer atau non-ASN secara keseluruhan harus tepat, harus objektif, dan harus jelas. Yang mana karena honorer yang telah terdata di database BKN ada sampai 2,3 juta tenaga honorer. Jadi bila merujuk data terakhir Kemenpan RB yang sebagian besar tersebar di pemerintah daerah. Lalu bagaimana status tenaga honorer setelah 2023 hingga sumber dana penggajiannya? Hal ini penting supaya tidak ada satupun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dikhianati oleh pemerintah, ungkap Gus Pardigaus. Nah, tentunya yang dikehendaki di sini Bapak Ibu bahwa memang apa kelak keputusan ke depan ini benar-benar berpihak kepada honorer dan setidaknya ada unsur keadilan. Demikian harapan dari anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus. Sebelumnya, Menteri Anas pada hari Jumat 3 Maret mengatakan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan finalisasi sejumlah opsi untuk penataan honorer. Sebagaimana perintah Presiden Jokowi agar Kemenpan RB mencari jalan tengah terkait dengan tenaga non-aparatur sipil negara tersebut. Jadi sekarang sedang dimatangkan. Ada opsi-opsi. Pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tetapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi, kata Anas dalam keterangannya di Jakarta. Dia menjelaskan solusi itu telah dan sedang dibahas bersama DPR, DPD, Badan Kepegawaian Negara BKN, APKASI, APEKSI, dan APPSI. Tentunya Bapak Ibu, ini suatu hal yang membuat kita yakin bahwa opsi jalan tengah terbaik nantinya yang akan diterapkan oleh pemerintah adalah opsi atau jalan tengah terbaik yang benar-benar berpihak pada honorer. Diketahui juga bahwa Kemenpan RB secara resmi akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah mulai 28 November 2023. Rencana tersebut tertuang dalam surat Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Cahyokumolo pada 31 Mei 2022. Nah, ini informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nasib honorer di tengah isu penghapusan dan pengangkatan ini. Suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer cemas karena memang apa yang diinginkan supaya bisa ada perubahan status dari honorer menjadi ASN, baik ASN PNS, demikian dengan ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Demikian informasinya, kurang lebih dalam pertanyaan mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.